Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah psikologi agama yang berjudul Perkembangan Jiwa Beragama pada Remaja. Sebelum kami mulai presentasi, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Farouk Syaifullah. Sebagai moderator dan pemateri ada Mbak Omong Sununida, juga sebagai pemateri Mbak Saila Sail sebagai pemateri, dan ada Milenia Putri Dwi Pangestu sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Mas Abdillah Zain. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Masa remaja adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia, merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut Elizabeth, masa remaja mempunyai kata Latin yaitu adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens yang digunakan saat ini mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, dan emosional. Masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang cocok. Kemudian yang B yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Perubahan yang paling dirasakan oleh remaja pertama kali adalah perubahan fisik. Pada masa remaja ditandai dengan adanya perubahan fisik yang cepat. Dalam hal ini dipandang sebagai suatu hal yang penting sehingga berdampak pula pada aspek psikologis. Tanda-tanda perubahan fisik dari remaja terjadi dalam konteks pubertas, yang mana dalam konteks ini kematangan organ-organ seks dan kemampuan reproduktif bertumbuh dengan cepat. Pada fase remaja awal, umur 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak. Karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan, yaitu umur 14-27 tahun. Dan pada tahap remaja akhir, yaitu umur 17-20 tahun, struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir. Pada tahap awal remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga yaitu identitas. Pada tahap awal, ketertarikan pada teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, idealistis, stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada remaja tahap akhir. Yang keempat yaitu hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Yang kelima yaitu hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi pada teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan dan diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa beragama pada masa remaja. Perkembangan agama yang terjadi pada remaja terjadi dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Yang kedua yaitu perkembangan perasaan, dan yang ketiga pertimbangan sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan moral.
perkembangan moral pada remaja ini bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang terlihat pada remaja juga mencakupi yang pertama self-directive, yaitu taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua, adaptif, yaitu mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Yang ketiga, submisif, yaitu merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Yang keempat, yaitu unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Dan selanjutnya yaitu menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Perkembangan moral yang baik akan mendukung dalam pengembangan jiwa agama pada diri remaja. Selanjutnya yaitu sikap dan minat. Sikap dan minat remaja ini sangat bermasalah keagamaan, boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Contohnya sikap dan minat remaja putri dalam memakai jilbab atau menurut aurat. Jadi jika sejak kecil diajari untuk berjilbab atau dalam arti menutup aurat, pastinya kalau sudah besar itu dia mempunyai kebiasaan memakai jilbab. Itu termasuk sikap dan minat. Selanjutnya yaitu ibadah. Pada masa remaja, pandangan terhadap ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya tergolong sedikit. Namun pada saat-saat tertentu remaja membutuhkan sholat, doa, kebaikan, karena setiap manusia itu mempunyai naluri beragama. Contohnya ketika menghadapi ujian naik kelas, kelulusan, dan sebagainya, remaja itu berharap akan pertolongan Allah supaya lulus ujian dan naik kelas. Kemudian yang D yaitu sikap beragama masa remaja. Manusia pada waktu lahir belum mempunyai sikap, karena sikap itu timbul dari hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi serta komunikasi individu terus-menerus dengan lingkungan sekitarnya. Zakia Darajat membagi sikap remaja terhadap agama kepada beberapa bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama, percaya atau beragama turut-turutan. Timbulnya rasa kepercayaan turut-turutan pada remaja disebabkan pada waktu anak masih kecil, diberikan oleh orang tuanya didikan agama yang menyenangkan dan jauh dari pengalaman yang menyusahkan. Sedangkan pada masa remaja tidak pula mengalami peristiwa atau masalah yang mengguncangkan jiwanya, sehingga cara beragamanya yang kekanak-kanakan masih terus berjalan hingga remaja. Menurut Zakia Darajat, bahwa percaya turut-turutan ini biasanya tidak lama dan banyak terjadi hanya pada masa-masa remaja pertama umur 13-16 tahun. Sesudah itu biasanya berkembang kepada cara yang lebih kritis dan lebih sadar. Yang kedua yaitu percaya dengan kesadaran. Masa remaja adalah perubahan dan masa terjadinya kegoncangan pada dirinya, terutama perubahan jasmani dan jauh dari keseimbangan dan keserasian. Kesadaran agama pada masa remaja berbentuk behavioral demonstration, menunjukkan bahwa seseorang itu mengerjakan perintah agama dengan kesadaran, disebabkan ingin membuktikan kepercayaannya secara nyata, ingin menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Kepercayaan seseorang itu lebih fundamental, lebih meningkat dari kepercayaan remaja yang bersifat stimulus response verbalisme dan intellectual compression, sebab perbuatan agama yang konkret adalah melambangkan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Manifestasi kepercayaan yang seperti ini sering datangnya dari kepercayaan yang verbalistis tanpa kesadaran yang tinggi. Kadang-kala sifat keagamaan seperti ini dilakukan remaja hingga dewasa. Yang ketiga yaitu kebimbangan remaja dalam beragama. Kebimbangan beragama mulai menyerang remaja setelah pertumbuhan dan kecerdasannya mencapai tingkat kematangan, sehingga remaja bisa mengkritik, menerima, atau menolak sesuatu yang disampaikan kepadanya. Rama Yulis menulis bahwa keraguan-keraguan remaja terhadap agamanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keraguan disebabkan adanya kegoncangan dalam jiwanya karena terjadinya proses perubahan dalam diri pribadinya. Yang kedua, keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi antara kenyataan-kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya tidak dan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang
Kemudian keempat yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Masa remaja akhir timbul rasa resah, gelisah, gundah dalam hidupnya, merupakan pantulan dari jiwa remaja yang tidak mempercayai adanya Tuhan secara mutlak. Di samping itu, keingkaran remaja terhadap Tuhan berasal dari keadaan masyarakat yang dilanda penderitaan, kemerosotan moral, kekacauan, dan kebingungan. Faktor utama yang dapat menyelamatkan manusia dari kekufuran atau ateis adalah akhlak, karena dengan akhlak terdapat bentuk-bentuk tuntunan dalam kehidupan manusia, misalnya akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak manusia terhadap Tuhan. Upaya pendidikan dalam pengembangan jiwa beragama pada remaja. Memahami proses pengembangan jiwa keagamaan pada anak-anak dan remaja berarti memahami sifat-sifat agama pada anak dan remaja sesuai dengan ciri-ciri yang mereka miliki. Berbeda dengan perkembangan jiwa keagamaan di usia anak, perkembangan jiwa keagamaan para remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikis dan fisiknya. Maka dapat dijadikan sebagai bahan acuan para orang tua maupun para pendidik dalam rangka membimbing serta mengarahkan jiwa keagamaan pada anak dan remaja, baik yang berhubungan dengan materi ajaran agama yang akan disampaikan maupun metode apa yang tepat yang digunakan dalam menumbuh kembangkan jiwa agama mereka. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa beragama pada masa remaja. Jadi faktor yang mempengaruhi jiwa pada masa remaja itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor keturunan, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Keturunan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana ia lahir ke dunia ini membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua ibu bapak atau nenek dan kakek. Warisan tersebut terpenting antara lain bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, intelijensi, bakat, sifat-sifat atau watak, dan penyakit. Warisan atau turunan yang dibawa anak sejak dari kandungan sebagian besar berasal dari kedua orang tuanya, dan selebihnya berasal dari nenek dan moyangnya. Dalam hal ini mencakup bentuk tubuh dan warna kulit, sifat-sifat, intelijensi, bakat, minat, dan kondisi tubuh. Itu adalah faktor yang keturunan. Kemudian yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada tiga lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Ada 4, dan keadaan alam sekitar. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya tingkat pendidikan, orang tua besar pengaruhnya terhadap perkembangan rohani anak, terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya. Jadi keluarga itu adalah yang pertama, yang paling penting faktornya. Kemudian faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Anak yang tidak pernah sekolah dan akan tertinggal dalam berbagai hal. Jadi dalam intelijensinya sekolah itu sangat berperan penting. Kemudian faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat itu termasuk teman-teman anak di luar sekolah, yaitu juga masyarakat. Kondisi orang-orang di desa atau kota tempat tinggal ya juga turut mempengaruhi perkembangan jiwanya. Jadi apabila lingkungan masyarakatnya itu baik, maka otomatis jiwanya juga akan terbentuk baik. Apabila lingkungan masyarakatnya buruk, maka juga sebaliknya, seperti itu. Kemudian keadaan alam sekitar. Keadaan alam juga berpengaruh bagi pertumbuhan perkembangan anak, seperti lokasi tempat tinggal di desa atau di kota, tepi pantai atau pegunungan. Jadi seperti di pegunungan yang jarang terkena sinyal internet, mungkin akan sulit akan tertinggal oleh anak-anak lain. Berbeda dengan yang berada di perkotaan, mungkin akan lebih maju, seperti itu.